Ramadan itu bulan yang agung, bulan yang mulia. Dari sisi landasan Al-Quran, keagungan Al-Quran dijelaskan di surat Al-Baqarah 1:8:3:4:5 ya, yang syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Berapa ayat berapa? Ayat berapa? Sadajir 85 ya, 185. Kata para ahli tafsir, Quran diturunkan di bulan Ramadan. Ini sesuai ya, sesuainya bulan Ramadan, bulan yang sangat agung, maka sesuatu yang agung diturunkan pada bulan itu. Logika sederhana, kalau Bapak Ibu punya emas, punya berlian yang berharga, itu disimpannya di tempat yang kuat dan berharga, minimal di brankas ya. Jadi nggak nyimpan di tempat sampah, itu nggak matching, nggak sesuai. Itu logika sederhana. Seperti menunjukkan mulianya bulan Ramadan, Al-Quran sebagai matahari hidayah lil alamin itu juga diturunkan di bulan Ramadan. Bahkan di riwayat hadis itu bisa dilihat di kitab Asrarul Muhibbin di Ramadan, disebutkan bahwa kitab-kitab samawi itu diturunkan di bulan Ramadan. Suhuf Ibrahim, Injil, Jabur termasuk Al-Quran. Ini sebuah bukti dari salah satu bukti Ramadan bulan yang agung. Dari sisi hadis banyak sekali Rasulullah mengatakan bulan Ramadan bulan yang tiada tanding. Syahrun azim, syahrun mubarak. Dilihat dari sisi fungsi, Rasul menyebutkan qad adhallakum, telah menaungi, telah melindungi. Dan Al-Quran menyebutkan la'allakum tattaqun. Begitu luar biasanya Ramadan. Bapak Ibu, agungnya Ramadan kita gambarkan seperti sebuah gunung berada di samudra yang luas, berada di lautan yang luas. Lalu puncak gunungnya terlihat ya. Tapi jangan Anda kira besarnya gunung itu hanya yang Anda lihat. Di dalam samudra jauh lebih besar daripada yang terlihat. Agungnya bulan Ramadan, Rasul jelaskan, itu bagaikan puncak gunung di lautan yang terlihatnya. Tetapi yang Rasul tidak jelaskan itu jauh lebih dahsyat, sebagaimana lautan, sebagaimana gunung yang terhalang oleh lautan. Mana dalilnya? Lihat hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Kata Rasulullah SAW, "Lau ya'lamul ibad ma fi Ramadan." Andai para hamba tahu begitu agungnya Ramadan, latamannat ummati, pasti umatku akan berhayal antakuna sanatu kulluha Ramadan, bahwa dalam hidup ini enggak ada bulan lain kecuali semuanya Ramadan. Ini lau ya'lamul ibad, kalau hamba tahu, artinya tidak banyak yang tahu. Rasul pun hanya mengeluarkan, hanya menjelaskan terbatas. Ya, apa saja itu dijelaskan dalam kitab Asrarul Muhibbin, lebih dari 10 keistimewaan Ramadan. Namun hakikat Ramadan tidak ada yang tahu, hanyalah Allah. Syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sedahsyat itu Quran, maka sedahsyat itulah Quran disimpan, diturunkan di bulan Ramadan. Namun apa yang terjadi dengan kaum muslimin pada umumnya dalam menyambut, menyikapi, mengisi Ramadan? Sering disayangkan
menyambut Ramadan hanya menggunakan mental kelompok yang rapuh. Mental jamaah karena banyak orang, mental ikut-ikutan. Buktinya apa? Bulan Ramadan di tanggal 1 sampai tanggal 5 itu serempak orang menyambutnya dengan saum, dengan tarawih, dengan tilawatil Quran, dengan berbagai al-a'malus sholih. Namun perhatikan, di tengah Ramadan rapuh, bahkan di akhir Ramadan banyak yang tumbang. Betul itu, analisa itu betul nggak? Kita lihat di masjid, kita lihat di pengajian, ya, dan setelah dianalisa oleh para ulama, penyebabnya 4, ya. Dan salah satu penyebabnya yang akan kita bahas di materi kajian spesial. Penyebab keempat saja. Penyebab keempat yang akan kita bahas. Jadi kenapa banyak yang su'ul khotimah dalam mengisi Ramadan? Maaf ya, ini meminjam kata-kata dari husnul khotimah dan su'ul khotimah. Husnul khotimah mengakhiri dengan baik, su'ul khotimah mengakhiri dengan buruk. Itu biasanya dipakai dalam kehidupan. Orang bagus kehidupannya, pas mau meninggal buruk, disebut su'ul khotimah. Orang di awalnya buruk, di akhirnya bagus, husnul khotimah. Orang yang di awalnya bagus, di akhirnya bagus, husnul khotimah. Orang yang di awalnya buruk, di akhirnya buruk, su'ul khotimah. Kenapa demikian? Al-a'malu bihawatimiha. Yang amal yang jadi penilaian adalah akhir. Ya, makanya awal bukan akhir sebuah penilaian. Termasuk kita menilai Ramadan, bagaimana kaum muslimin menggunakan fasilitas Ramadan yang maha dahsyat itu. Ternyata kebanyakan su'ul khotimah. Ada yang di awalnya bagus, di akhirnya jelek. Itu berarti su'ul. Ada yang di awalnya bagus, di akhirnya bagus. Itulah yang husnul khotimah. Ada yang awalnya buruk, akhirnya bagus. Itu husnul khotimah. Ada yang awalnya buruk, akhirnya buruk. Itu super su'ul khotimah. Kita berharap 2. Seandainya tidak bisa lebih baik di awal, kalau akhir Ramadan itu harus lebih baik. Atau yang paling sempurna, mengawali dengan baik, mengakhiri dengan baik. Maka banyak celotehan di masyarakat. Masjid mendadak di awal Ramadan sempit mengecil, dan di akhir Ramadan menjadi melebar luas. Karena para peminatnya tumbang. Karena para pencari harta karun pahala itu jadi pecundang, kalah di tengah-tengah. Dan kita tanya, kata ulama apa penyebabnya? Penyebabnya ada 4. Kita akan membahas 1, ya, yang nanti akan sesuai dengan tema spesial Ramadan. Penyebabnya salah satunya dari yang 4 adalah pesaing akhirat. Ramadan kalah. Kalau Ramadan dianggap sarana, dianggap momen luar biasa untuk menyukseskan akhirat, ternyata bagi sebagian orang itu kalah dengan pesaingnya. Apa pesaingnya? Betul nggak? Pesaing itu membuat keteteran? Betul. Pesaing itu menguras energi? Betul. Pesaing itu membuyarkan konsentrasi? Betul. Coba perhatikan lampu. Di lampu ada alat untuk mengatur tekanan cahaya. Ketika cahayanya dibuyarkan, maka itu kemana-mana, tapi intensitas terangnya menjadi lemah. Tapi ketika lampu itu difokuskan kepada satu arah,
memang menyempit, tapi arahnya yang dituju oleh cahaya itu menjadi jelas. Makanya dalam Al-Quran dilarang ada andan. Andan itu pesaing. Kalau pesaing dalam keyakinan itu musyrik. Ya. Kalau persaingan dalam Islam, tersaingi dalam mengabdi kepada Allah, di dalam Al-Islam bukan maksudnya iman, Islam, ihsan. Dalam iman itu musyrik, kalau dalam Islam itu jadi fasik. Ayatnya lihat surat At-Taubah ayat 24. Dan Allah menantang, menyuruh, menginformasikan secara jelas kepada Nabi Muhammad. Kul, katakan olehmu Muhammad. Kul, katakanlah olehmu Muhammad, in kana abaukum. Terus wa abnaukum. Terus wa ikhwanukum. Terus wa azwajukum. Terus wa amwalukum. Terus wa tijaratun tahsawna kasada. Terus wa masakina tardaunaha ahabba ilaikum, lebih menyaingi, lebih kamu cintai minallah wa rasulihi wa jihadin fisabilillah, mengalahkan Allah, mengalahkan Rasulnya, mengalahkan jihad, mengalahkan akhirat, mengalahkan kebenaran, mengalahkan amal soleh. Maka ancamannya patarubbasu, tunggu hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah memberikan keputusan. Apa keputusannya? Lihat ayat seterusnya, lihat kalimat seterusnya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Fasik itu ma'asyi. Fasik di sini adalah orang yang kalah kepada Allah, kalah dengan pesaingnya. Jelas? Diulangi lagi. Kenapa Ramadan tidak husnul khotimah? Orang-orang mengikuti Ramadan tidak husnul khotimah. Kenapa? Jawabannya ada pesaing. Siapa pesaingnya? Tolong jawab, siapa pesaingnya? Terjawab oleh Ustaz Kos. Itu sebetulnya Rasul mengatakan ittaqud dunya. Pesaingnya adalah dunia. Ya, pesaingnya itu apa? Dunia. Dunia itu apa? Bahasa Al-Quran mataul hayatid dunya. Kesenangan dunia. Apa yang dimaksud kesenangan dunia? Allah menjawab di Ali Imran. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa. 2 wal banin. 3 wal qanatiril muqantarah, harta benda, jabatan, popularitas, wadzahab wal fiddah, emas perak, wal an'am, kekayaan, ingon-ingon peternakan, wal harth, kekayaan apa? Kebun, sawah, ladang dan yang lainnya. Dzalika mataul hayatid dunya. Itulah kesenangan kehidupan dunia. Diakui itu pesaingnya. Padahal rumusnya gimana? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi itu gimana agar kita menang, agar kita husnul khotimah di Ramadan, agar kita husnul khotimah dalam kehidupan. Gimana berkaitan dengan derasnya persaingan kehidupan dunia? Jawabannya pandai-pandai mensiasati dunia. Kenapa pandai-pandai? Sebab dunia itu tidak haram. Sudah dijelaskan hukum dunia itu apa? Mala ba'sa bihi ba'sun. Sesuatu yang tidak apa-apa, tapi seringkali para pemburunya menjadi apa-apa. Makanya kata Nabi, takut dunia. Lihat Al-Quran. Apabila dunia dibukakan kepada seseorang, labagau fil ar. Kebanyakannya melampaui batas.
Innal insana la yatqu, manusia melampaui batas, ar-ra'ahu stagna, karena dunianya terbuka, karena dunianya hebat. Apalagi kata Al-Quran, kalla apa? Innal apa yang apa? Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Apa sebelumnya? Fa'amma man tagha. Ada manusia-manusia yang melampaui batas. Kenapa? Wa atharal hayatad dunya, karena dunia menjadi pesaing berat untuk akhirat, sehingga mereka mengutamakan dunia. Padahal rumusannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih bagus. Dunia bagus tapi akhirat lebih bagus. Ya, makanya dibuatlah kaidah, sesuatu yang bagus apabila melawan yang lebih bagus, maka yang bagus itu menjadi buruk. Dunia bagus, bagus. Pantashiru fil ar, silahkan menyebar di muka bumi. Wabtagu min fadillah, silahkan bisnis, cari karunia Allah. Namun ketika hal itu menghambat akhirat, sholat, menghalalkan yang menyebabkan gagal akhirat, riba, zolim, maka hal yang bagus itu menjadi buruk. Itu dua kaidah itu harus dipegang. Itu gak main-main. Lihat kitabnya Adabud Dunya Waddin, karya Imam Al-Mawardi. Jadi gak semudah itu menetapkan kaidah tersebut. Dua kaidah tersebut adalah yang menyelamatkan manusia hidup dunia dan akhirat. Sebab kebanyakan ada yang menafikan dunia. Ada pembahasan zammud dunya. Dunia itu tercela. Apakah Anda harus miskin karena dunia tercela? Ada juga orang yang mengagung-agungkan dunia. Itu bahasa Al-Quran, bahasa hadis itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dan itu seberat-beratnya penyakit anak Adam. Al-wahn, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Namun ada yang berlebihan menafikan dunia sehingga kekuatannya melemah. Dunia didepak, hidupnya mencari miskin. Nggak apa-apa kalau pilihan, tapi kalau secara hukum nggak boleh begitu. Sebab Rabbana atina bid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita lihat banyak orang kaya yang masuk surga, tapi tak sedikit dengan kekayaan memenuhi neraka. Maka keluarlah rumusan yang tawazun, yang seimbang. Fardu kalaku, sunat kalampah. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Kita mengejar akhirat, dunia pun didapatkan. Jelas? Ulangi lagi ya, ulangi lagi. Jadi kita melihat Ramadan itu sudah luar biasa, namun gagal mengikuti Ramadan itu gara-gara ada pesaing. Ya. Apa pesaingnya? Dunia. Dunia itu apaan? Lalu kita dudukan secara hukumnya, maka tertib. Dalam prakteknya tidak boleh diadu-adu, tapi disiasati. Hadis riwayat Muslim. Ada 3 sahabat datang kepada Ummul Mukminin. Kaipakana ahlaku Rasulillah, kaipakana huluku Rasulillah. Bagaimana keadaan kepribadian Rasulullah? Maka Siti Aisyah menjawab, karena hulukuhul Quran. Akhlak Nabi itu Quran. Beliau itu ibadahnya, sosialnya luar biasa. Maka 3 orang itu ngomong, Rasul aja seperti itu, apalagi kita. Maka aku tidak akan pernah menikah untuk selamanya. Artinya dunia dianggap penghalang. Kata yang kedua, aku tidak akan pernah tidur selamanya, kecuali tiap malam sholat malam. Kata yang ketiga, aku akan saum untuk selamanya, tidak akan buka. Perkataan itu terdengar oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah?
Rasulullah marah. Antum kadza wa kadza. Kamu ngomong demikian. Aku ini nabi yang paling takut oleh Allah, yang paling takwa. Maka kata Nabi, ketika waktunya tidur, tidur. Ketika waktunya apa? Salat, salat. Ketika waktunya saum, saum. Ketika waktunya makan, makan. Ketika nikah, nikah. Ketika tidak nikah, tidak nikah. Ketika ngaji, ngaji. Ketika usaha, usaha. Ulah dibentrok, bentrok. Mun dibentrok-bentrok, eleh tahak. Rek taraweh aya Persib nyokot mana? Jujur. Abadang kege bisa. Betul, taraweh hukumnya sunat, nanti juga bisa, tapi dikemanakan marwah akhirat, dikemanakan marwah Allah. Itu masalahnya, bukan masalah sunatnya. Kalau kata ahli tauhid bicara begini, memang secara fikih ada wajib, ada sunat. Tapi kalau orang ahli tauhid bicaranya bukan wajib pahala dan neraka, bukan bicara dapat pahala dan tidak. Yang dia katakan ini wajib dan sunat dari Allah. Aku malu dengan Tuhanku. Itu ahli tauhid bicaranya. Jadi masalahnya boleh secara fikih. Dah lain wajib taraweh mah. Dan kege bisa ngeswe Persib heula. Tapi dari sisi makna, mau di mana Anda menempatkan akhirat, mau di mana Anda menempatkan Tuhan, mau di mana Anda menempatkan marwah agama. Bukankah Allah tujuan kita? Bukankah Islam adalah sabiluna? Seperti itu kira-kira. Jelas ya? Itu bicara tentang Makanya ibu-ibu kalau tadi kata Nabi waktunya makan-makan, waktunya main-main, waktunya ibadah-ibadah, jangan diadu-adu. Sebab nanti khawatir kalah akhirat. Jadi disiasati, ya, disiasati itu maksud nasihat Nabi. Ibu-ibu kalau nanti nyieun kue bertabrakan jeung memakmurkan masjid jeung taraweh, mau ngambil mana? Itu bukan itunya, jadi atur waktu nyieun kue waktu taraweh tong sok nyieun kue waktu taraweh, gitu maksudna teh. Kenging usep, kenging daresep itu ibaha malaba sabihi basun boleh ngan ulah kieu waktuna pangajian di Haji Agus barudakna ngarusep kabeh kalian ti piomongeun. Itu masalahnya kalau diadu-adukeun piomongeun ya, jadi masalah. Itu siasat, mensiasati dunia dan akhirat ya. Iwan pillah, makanya bicara masalah penyebab gagal menyempurnakan Ramadan karena ada pesaing itu dunia dijelaskan sesuai dengan syariat bahwa tidak boleh diadu-adu tapi ditempatkan. Ketika terpaksa beradu, maka di sini ada skala prioritas. Tadi sudah dijawab oleh ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau Anda tidak, Anda bakal dikategorikan maksiat. Dan janji Allah nggak mau memberi hidayah kepada orang-orang yang mentalnya begitu. Makanya kajian khususnya adalah fil farogi lil ibadah wal iqbal ala Allah ta'ala. Ya, fil parog itu apa? Parogoka qabla suglika ya. Jadi parog itu meluangkan. Ya, meluangkan. Lamun lagi remaja mau apel meluangkan waktu kan? Datang ke orang tua meluangkan waktu kan, kita mau camping meluangkan waktu kan, kita mau mancing meluangkan waktu kan, mau makan meluangkan waktu. Ini luangkan jiwa raga dan pikiran
lil ibadah, untuk ibadah, wal iqbal, dan menghadap sepenuh jiwa dan raga Allahi ta'ala, kepada Allah tanpa hambatan pesaing. Ya, ini lihat kitabnya At-Targhib wa Tarhib jilid 4 halaman 117. Bab At-Targhib bil faragh lil ibadah wal iqbal 'ala Allahi ta'ala. Bagaimana anjuran Rasulullah agar kita meluangkan untuk ibadah dan berfokus untuk menghadap kepada Allah tanpa pesaing. Paling tidak ini terjadi di Ramadan, kalau tidak tiap saat. Seharusnya ini tiap saat. Kajian ini di kitab ini bukan hanya untuk Ramadan. Cuma saya berpikir tentang kajian spesial di bulan Ramadan ini sepertinya sinkron. Ngait ya, bahwa ibadah, bahwa Ramadan bulan spesial. Kalau surat Al-Kahfi menyebutkan paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Jelas ya? Setelah penjelasan ini siap al-faragh lil ibadah, siap? Siap ya? Bisa semuanya itikaf? Belum. Apa penyebab tidak bisa itikaf? Tidak berarti dunia ya. Istri Nabi tidak bisa itikaf di masa Nabi karena ada kewajiban yang lebih wajib. Apa? Meladeni, menyempurnakan khidmat istri kepada suami. Lihat dalil-dalil. Itu kebanyakan istri sahabat, istri Nabi karena dia sudah janda. Ya. Karena ada yang lebih wajib dari itikaf. Begitu ya. Kita kalau memang secara hukumnya ada yang lebih wajib dari itikaf, padahal itikaf bukan wajib, maksudnya ada masalah yang lebih krusial, nggak apa-apa nggak itikaf. Tapi kalau ingin pahala itikaf, fasilitasi, ya fasilitasinya dengan apa? Terserah. Yang itikaf beri ongkosnya tuh, itikaf bayarnya berapa? 400.000. Ya, yang itikaf hanya makan saja, ya karena ada catering yang menanggung jawabnya. Kan bukankah kata dalil mandala ala khair kafaili. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, barang siapa yang menunjukkan kepada itikaf, nunjukkan itu tidak berarti dengan kata-kata, tidak berarti dengan ilmu. Karena kalau para ustadz sudah tahu ilmunya, cuma tunjukkan dengan materi, tunjukkan dengan dukungan. Nggak bisa kita mengeluarkan materi, kita cari untuk mereka. Maka di Asalikun ada tradisi tahun kemarin, tahun yang lalu itu menyalurkan dana untuk yang iktikaf. Ustaz ingin bertanya, di sini yang ingin iktikaf berapa orang? Nanti kalau ada dapat jatahnya ya, sesuai dengan kapasitas anggarannya. Nanti diberitahu. Tapi yang diharapkan iktikaf yang asli, bukan iktikaf yang KW. Itikaf yang asli itu 10 hari tidak keluar-keluar kecuali yang ditetapkan oleh syar'i. Itu ketentuannya, lihat di kitab tentang itikaf yang sesungguhnya. Namun yang tidak begitu pun itikaf secara lugoh, jangan dilarang. Lihat pendapat atau fatwa para imam mazhab. Namun kata para ulama itu bukan itikaf yang sesungguhnya. Itikaf yang sesungguhnya adalah sebagaimana ditetapkan oleh syariat. Jelas ya? Jadi siap-siap kalau kita tidak bisa memaksimalkan Ramadan, maka kita mengadakan fasilitas-fasilitas. Karena mandalla ala khair kafairi. Lanjut hadisnya. Ini sudah adzan belum? Sudah, kita sholat dulu atuh. Sholat dulu aja ya. Oh ya, diteruskan. Ya Allah, hamba mohon ampun, tidak berarti melalaikan panggilanmu, karena mencari ilmu pun adalah titahmu. Begitu ya, dalam hati tidak boleh ada niat melalaikan. Sebab identiknya sebagaimana kata Imam Ghazali, agar soleh itu 4 tahapannya. Pertama, usahakan alimun, punya ilmu, pakai ilmu. Kalau tidak pakai ilmu, kebanyakan orang tersesat, kayak Nasrani. Goril maghdubi alaihim waladdallin. Kedua, upayakan sempurnakan ilmu dengan amal.
An-nasu kulluhum halka illal alimun wal alimuna halka illal aminun. Yang ketiga ini al-faragh, kosongkan hati dari niat yang lain, artinya ikhlaskan. Ya. Keempat, jangan sampai ibadah-ibadah Anda keluar dari Quran dan Sunnah. Maka insya Allah Anda sukses menjadi orang yang beramal soleh. Lihat ya. Jadi temanya spesial di kajian Ramadan 2 kali pertemuan, judulnya Al-Faragh lil ibadah wal iqbal 'ala Allah Ta'ala. Luangkan jiwa raga, kesempatan, kemampuan, khususnya kalau belum bisa dengan fisiknya, khususnya hatinya. Ya, murnikan niatnya. Lil ibadah, untuk mengabdi kepada Allah, untuk ibadah. Ibadah ini tentu tafsirannya luas, mahdoh, goer mahdoh. Jadi Anda jangan pandang ke pasar lain ibadah, itu ibadah. Tapi kalau bentrok dengan yang hablum minallah, tinggalkan yang minannas. Dalam satu sisi, dalam sisi yang lain terkadang yang meninggalkan hablum minallah. Contoh, ini ada hadisnya ya. Mau itikaf, ada hajat umum masyarakat, perlu ditolong, maka oleh Nabi ditolong. Ditolong itu hajat orang yang butuh pertolongan. Lalu Nabi bilang, kata Nabi, demi Allah, aku sangat bahagia bersama-sama kalian hai sahabat, menyelesaikan urusan menolong siapa? Para hamba Allah. Maka di akhir pernyataan kata Rasulullah, demi Allah, perbuatan ini lebih baik dibandingkan dengan i'tikaf 1 bulan full di masjidku. Apa di masjidku itu? Maksudnya di Masjid Nabawi. Jadi lihat aja hukum Allah. Terkadang ada yang lebih penting hablum minannas, terkadang hablum minallah. Yang menentukan ketika bentrok mana yang didahulukan, itu bukan hawa nafsu kita, harus lihat dalil. Taruhlah itikaf hablum minallah, menolong orang tadi hablum minannas. Namun posisi itikaf itu bukan wajib. Tapi kalau yang wajib, misalnya sholat dengan itu lain lagi. Nah, ini seperti kasus ini, sholat, thalabul ilmi, dua-duanya wajib. Ya, maka kita istighfar. Mudah-mudahan ini kebaikan tidak bermaksud melalaikan yang lebih wajib. Ya, insyaallah. Lihat dalilnya. Setengah jam lagi lihat dalilnya ya. Apa judulnya? Judul spesial, tema spesial di Ramadan ini apa? Bil parogi lil ibadah wal iqbal 'ala Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ini cocok kaitannya bahwa Ramadan bulan untuk faragh lil ibadah wal iqbal 'ala Allah. Sekalipun di kitab ini maksudnya bukan hanya di bulan Ramadan. Lihat hadisnya, hadis nomor 1. An Ma'qal bin Yasar radhiyallahu an. Hadis dari Ma'qal bin Yasar, semoga Allah meridhai kepadanya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW beliau bersabda, yaqulu rabbukum, Tuhanmu berfirman. Ini hadis apa namanya? Hadis qudsi. Kata Allah, yabna Adam, menyeru kepada kita semua, wahai manusia, wahai anak Adam. Ini di sarahnya ya. Yukhatibullahu ta'ala al-insan. Allah menyeru kepada manusia. Alladzi raqaba fihi aqlan, di mana Allah telah menganugerahkan akal. Maka Allah menyeru karena manusia punya akal, yarshuduhu ila solihi. Allah menggiring, memberi petunjuk, memberi irsyad ila solihihi, agar dia menjadi hamba yang soleh. Wa ma'asyihi, Allah memberikan petunjuk dalam menjalani kehidupannya. Wa ma'adihi, Allah memberi petunjuk untuk bisa kembali kepada Allah ke alam ma'ad. Wa sa'adatihi, Allah memberi petunjuk untuk kebahagiaannya dunia dan akhirat. Ini kata Allah, isi perintahnya. Taparrog, luangkan,
Luangkan apa? Waktu, pikiran, tenaga. Ada orang yang meluangkan pikiran, ada? Ada. Anda stres kalau bisnis Anda rugi, stres? Stres karena Anda meluangkan pikiran untuk bisnis. Ada orang yang stres karena sholatnya nggak pernah khusyuk, ada? Tidak ada, karena dia tidak meluangkan pikiran untuk memikirkan agamanya. Jelas ya? Jadi luangkan waktunya, pikirannya, tenaganya, ya, li ibadati, untuk beribadah kepadaku, untuk mengabdi kepadaku. Lihat syarahnya. Taholla, kosongkan berbagai kepentingan, li taati, demi taat kepadaku, wal amal li, demi beramal soleh atas namaku. Ya, dan curahkanlah ta'ataka, ketaatanmu, fi ridhoi, untuk meraih ridhoku, wawaktaka, dan curahkanlah waktumu, fi hidmati, demi berkhidmat kepadaku. Itu yang dimaksud li ibadati, ya. Jaminannya, amla'u qalbaka ginan, aku akan penuhi hatimu, ginan, dengan gina. Ginan itu asal arti kekayaan. Lihat syarahnya. Aku akan penuhi hatimu qanaatan, kekuatan qanaah. Wabastotan, hatinya sangat luas. Warohoan, hatinya sangat roho. Roho itu sunyi dari berbagai kolak. Kolak itu yang membuat dirinya tidak tenang. Wasa'atan, hatinya sangat luas. Ya, itu janji Allah. Amla'u qalbaka ginan. Ini dalam hadis al-gina, ginan nafs. Hakikat kaya itu adalah kaya hati. Apa? Qana'ah, bastotan, rohoan, sa'atan. Ingat, yang diburu oleh orang itu 3. Di muka bumi ini memburu 3 hal. Wasilahnya berbeda-beda. 1 yang diburu itu kesenangan. Wasilahnya adalah materi, kekayaan, mobil mewah, rumah, perusahaan yang sukses, itu kesenangan. Kedua yang diburu adalah kebahagiaan, happy. Ya, happy itu apa? Happy, Anda happy? Apa happy? Bahagia. Bahagia itu sifatnya psikologi, kejiwaan. Ada orang yang hartanya banyak tapi jiwanya hancur. Ada? Ada. Karena tidak selamanya materi identik dengan bahagia. Ya. Yang ketiga yang dicari adalah ketenangan. Ini tertinggi. Jadi ingat, pertama yang dicari apa? Senang. Itu binatang semua di situ. Manusia naik apa? Ngesenang, bahagia. Tidak cukup sampai di situ. Orang kafir sampai di situ. Ada puncak tertinggi apa? Ketenangan. Bahasa Arabnya sakinah. Dan sakinah itu nggak ada di dunia. Adanya di mana? Di Allah. Makanya sakinah itu diturunkan. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Sakinah itu bagi orang yang dekat kepada Allah. Inilah amla'u qalbaka ginan. Allah berikan kenikmatan tingkat tinggi, yaitu ginan, yaitu sakinatan. Penuh kedamaian, penuh ketenangan, tidak takut dengan apapun. Nanti di ayatnya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang tingkat ini tidak takut anu, tidak takut anu, tidak takut anu, bahkan tidak akan sedih. Dan lihat tafsirnya, walahum yahzanun itu adalah fil maut, ketika dia sakaratul maut. Dia tidak pernah takut dan sedih karena anugerah Allah sudah ada di pelupuk matanya. Gitu ya. Wa amla'u yadaka rizqon, dan tangannya akan dipenuhi dengan rizki.
Lihat syarahnya, ai aksaru alaikal khair wa aufar lakal hajat al katsirah allati nuhimmuka amroha fid dunya patash uru bikulli surur. Ini jaminan kedua. Selain hatinya, maka tangannya, kekuasaannya akan dipenuhi dengan rizki. Diperbanyak kebaikannya, disempurnakan hajatnya, dan cita-citanya juga dimudahkan, khususnya urusan dunia, sehingga dia merasakan surur, kebahagiaan. Inilah yang oleh tokoh ahli di bidang emosi dan spiritual, ISQ ya. Emosi itu ya, spiritual S, Q ya. Q itu spiritual. Di antaranya adalah Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Beliau adalah pembimbing Pondok Pesantren Darut Tauhid. Beliau yang meluncurkan manajemen qalbu. Beliau juga menyimpulkan rumus hidup dengan senandung istighfar. Dan di senandungnya ada bait ini. Coba perhatikan semuanya baitnya. Ada yang ingat? Baitnya ini. Barang siapa dunia tujuannya, kembali. Seharusnya dulu apa? Allah. Barang siapa Allah tujuannya, gitu ya. Niscaya dunia akan melayaninya. Ini hadisnya. Ya. Hadisnya, taparrog li ibadati amla'u qalbaka ginan wa amla'u yadaka rizqan. Dunia akan melayaninya. Sebaliknya kata Allah, yabna adama, wahai anak Adam, la tataba'ad minni, jangan kau menjauhi aku. Dengan apa menjauhinya? Dengan maksiat. Dengan apa? Kalah dengan pesaing akhirat, itu menjauh ya. Amla'u qalbaka faqron, maka hatimu akan dipenuhi dengan kepakiran. Kalau urusan dunia seperti orang yang haus meminum air es, makin banyak makin haus. Seperti itu orang yang fakir tentang dunia, makin kaya makin fakir. Jadi kalau Anda bilang, abdi mah, saya mah kalau udah kaya akan berhenti, itu dusta. Maka kita tanya, siapa orang kaya yang berhenti dari usahanya? Nggak ada. Itu hanya Nabi Muhammad SAW karena mengetahui prinsip ini. Jadi dunia kejar daripada habis atau didapatkan, kecuali yang telah ditentukan, malah umurmu yang habis. Orang bilang dunia adalah lingkaran setan. Bukan harus ditinggalkan, bukan harus terperdaya, tapi rumusannya tadi sudah diberikan. Rumusan Imam Al-Mawardi di kitab Adabud Dunya Waddin. Jelas ya? Jangan kamu menjauh dariku. Kalau kamu menjauh dariku karena kalah oleh pesaing yaitu dunia, amlaku qalbaka faqron, maka hatimu akan dipenuhi dengan kefakiran. Lihat orang kaya makin haus dengan dunia. Rasul mengatakan, seandainya manusia yang haus dengan dunia menginginkan satu lembah lalu Allah kabulkan, maka setelah dia tercapai dia akan lebih haus dan menginginkan lembah kekayaan yang kedua. Setelah didapatkan yang kedua, dia akan menginginkan dengan kuat lembah yang ketiga, dan seterusnya sampai Rasul mengakhirinya. Dan tidak ada yang bisa memenuhi hawa nafsu dunia manusia illat turab, kecuali tanah, kecuali kematian. Itulah ya. Coba betul nggak, makin kaya makin butuh ya?
Saya banyak perusahaannya, karyawannya banyak, menggunakan listriknya gede, mobilnya banyak, alat handphonenya, pesawatnya banyak. Maka ketika banyak pekerja makin perlu uang banyak. Ketika menggunakan listrik di mana-mana perlu uang yang banyak. Ketika kendaraannya banyak, memerlukan untuk mengisikan bahan bakar untuk servis makin banyak. Kata siapa makin banyak uang makin tenang. Dan itu hanya hayalan saja. Itu hanya fata morgana saja. Kalau nggak percaya, buktikan. Jadilah Anda orang kaya. Amin kan? Amin. Ya, amin kan ya. Subhanallah. Lalu apa lagi ancamannya kalau jauh dari Allah, kalau kalah oleh pesaing? Wa amla'u yadaka syuglan, dan tanganmu, aktivitasmu, kekuasaanmu akan dipenuhi dengan kesibukan. Apa yang dimaksud dengan kesibukan? Lihat syarahnya. Aj'alu amalaka, kata Allah, aku akan jadikan aktivitasmu kasirotan, sibuk banyak, namun la faidata, tidak mengandung faidah. Apa yang dimaksud tidak mengandung faidah? Belum tentu untung, belum tentu untuk akhirat. Ya, wa usallitu alaika dunya tasharu bijasiha, dan aku akan jadikan dunia menguasaimu. Maka diulangi lagi perkataan Agim, ya. Ulangi lagi. Kata Agim itu apa? Barang siapa yang Allah tujuannya, itu berarti al-farog, dia menghususkan untuk beribadah kepada Allah. Wabil khusus dengan hatinya. Barang siapa yang Allah tujuannya, maka apa? Niscaya dunia akan melayaninya. Namun siapa dunia tujuannya, niscaya akan letih. Loba jelema nu letih, teu bisa taraweh, teu bisa ngaji, teu bisa nangan ilmu, loba niscaya akan letih dan pasti sengsara di akhirat, dan pasti sengsara diperbudak dunia sampai akhir masa. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ini pembahasan paling ekstrim untuk dunia manusia. Terserah mau diterima atau tidak. Namun Quran sudah memperingati, Nabi memperingati, para ahli tauhid memperingati. Jadi kesimpulannya, pakai rumus dunia yang dua tadi yang dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi. Ya, dan apabila kita sudah mensiasatinya, jangan dibentrok-bentrok. Ketika bentrok, wayahna walal akhiratu khairul laka minal ula. Tinggalkan dunia untuk akhirat, sekalipun dunia pun bagus. Jelas ya? Siap nggak? Siapnya? Insya Allah. Tapi dalam praktiknya tetap ada hal-hal manusiawi. Kusabab gering, kusabab ayah tamu, manusiawi. Ini teorinya tetap ini. Itu penilaiannya hanya Allah. Maka kita nggak boleh sudon. Kalau ada orang kesiangan pengajiannya seperti Ustadz Ali, jangan sudon. Ya, atau yang lain jangan sudon. Siapa tahu ada sesuatu yang dimaafkan oleh Allah, dimaklumi oleh syar'i. Kita tidak tahu. Jadi teorinya ada, prakteknya fleksibel. Maka dalam hukum, dalam istilah kajian ada fiqhul waqi'. Jadi ada fiqhul ibadah. Ketika teori fikih itu diterapkan, ada lagi teori yang kedua, fiqhul waqi'. Contoh, di zaman Umar bin Khattab ada pencuri. Orang yang mencuri itu orang miskin dan kelaparan. Ketika ketangkap diadili. Ya, lalu diinterogasi, didapatkanlah kenapa dia mencuri. Lalu keputusannya di tangan hakim, di tangan Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab terpaksa memanggil orang kaya di sekitarnya. Kata Umar bin Khattab, dia mencuri durhaka, dia mencuri melanggar, tapi asbabnya dia mencuri karena kelaparan dan orang kaya di sekitarnya tak peduli. Maka hukum asalnya harus dipotong tangan dia, maka dari sisi hukum waqi dia dilepaskan, dan yang akan dihukum di kemudian hari apa yang terjadi lagi adalah orang kaya.
Jadi itu bukan melanggar aturan, tapi itu hukum wakil. Kalau ada mayat meninggal, maka yang terbaik adalah harus segera dikuburkan. Namun pertanyaannya, kenapa Rasulullah ditangguhkan sampai 3 hari 3 malam? Sinilah ya, jadi kita nggak boleh menghakimi orang tanpa ilmu. Oleh karena itu, tadi teorinya sudah jelas begitu ya. Namun dalam prakteknya, apabila ada yang tidak menepati itu, saya contohkan tadi Ustaz Alid, jangan langsung dihukumi begitu. Di suatu ketika Ustaz Engkos reka di kalah balanya heula, jangan dulu dihukumi itu. Siapa tahu dia ke sana itu, di sana ternyata ada orang tuanya di rumah sakit yang harus kita tahunya dia belanja, padahal dia mendahulukan orang tuanya. Jadi prinsipnya kita harus husnudon, tidak boleh suudon. Jelas ya? Sekalipun teorinya begitu, kita tetap harus husnudon sesama orang. Yang berhak menentukan hanyalah Allah. Jelas Ibu Bapak? Ya. Ada waktu 10 menit lagi. Ada pertanyaan dari tema spesial ini? Kalau kurang jelas, asapa gedru guai yete kahayang dunia kia hayang arat. Tadi udah diberi rumusannya ya. Jadi sekaligus masalah dan jalan keluarnya. Dan bukan kata logika. Ini para ulama yang memberi petunjuk. Ya Ustaz, misalkan menghadapi relawan beranifat menolong orang sehingga dia melalaikan kewajibannya. Apa? Kewajibannya apa? Ya, saya jelaskan udah ada hukumnya. Dahsyat mana alam mengganggu tadi ya relawan dengan perang? Dahsyat mana? Apakah karena perang itu dahsyat meninggalkan sholat? Justru ada syariat sholat haud, nggak boleh. Tetap harus sholat. Sholat itu nggak boleh ditinggalkan karena sholat benang merah antara seorang hamba dengan Allah. Barang siapa yang meninggalkan dengan sengaja, fahuwa kafir. Maka di kitab Tauhid, Nawakidul Islam Asroh, pembatal Islam ada 10. Di antaranya meninggalkan kewajiban seperti sholat. Ya, jadi nggak boleh, tetap harus sholat dulu. Itu gimana? Tolong giliran. Ada cara, ada siasah, ada manajemen, ada sip. Tetap harus sholat. Kalau terlambat itu namanya darurat. Ya, al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu memerlukan sesuatu taktis yang mudah. Maka caranya mungkin bisa jadi jama qosor dan dipersiapkan untuk penggantinya. Ya, jama bukan qosor itu ada syaratnya, jama ada syaratnya. Mungkin kalau kejadiannya di tempat sendiri mungkin ada jama karena dianggap sebuah halangan. Ya, kalau qosor syaratnya beda lagi, harus safar. Ya. Jadi sebetulnya Islam itu al-yauma akmaltu. Sejak Nabi berakhir Islam sudah selesai, sudah sempurna, nggak ada satupun yang terlewatkan, nggak ada, semuanya sudah selesai. Apabila ada hal masalah baru, itu sesungguhnya bercokol kepada masalah yang pokok. Misalnya kalau mau menghukumi bagaimana cangkok jantung, bagaimana donor darah, itu belum terjadi di masa Nabi. Itulah tugas para mujtahidin. Lihat isyarat-isyarat Quran secara umum, lihat isyarat-isyarat hadis, maka nanti ulama akan mengkonversi, akan berijtihad, akan mensederajatkan nilai dengan nilai-nilai isyarat Quran dan sunnah. Maka lahirlah keputusan yang bisa dipakai oleh umat. Jadi semuanya sudah beres.
Jangan kita buat-buat, jangan kita kurang-kurang, jangan kita langgar-langgar. Jelas ya Pak Jidudi, jelas ya. Jadi ada yang bisa ditolerir karena kesibukan yang ada yang tidak bisa ya. Misalnya orang pekerja berat, benar-benar kerja berat, tidak kuasa saum karena pekerjaannya berat. Kalau berhenti masalahnya rumit, ini tugas dari perusahaan. Kalau kita ngatur sendiri bisa dipecat, bisa jadi resign dan yang lainnya. Maka agama memberi tuntunan. Orang yang tidak bisa saum karena penyakit menahun atau pekerja berat, ada cara lain yang disebut rukhsah. Gitu ya. Jadi semuanya sudah beres. Semuanya sudah jelas. Ada dari ibu-ibu? Beres ya. Kalau sudah beres, alhamdulillah. Bapak Ibu, Ustadz mengajak kepada seluruh jamaah, baik asalikun, simpatisan, siapapun, untuk memakmurkan tempat ini. Ingat, tempat ini amanat dari banyak orang, harus kita bertanggung jawab untuk memakmurkannya. Banyak-banyak mengajak orang. Kalau sudah mengajak, terserah. Banyak-banyak memotivasi orang. Bagaimana memakmurkan tempat ini. Karena ini adalah wakaf. Ini adalah amanat dari banyak orang. Jelas ya? Termasuk kita, para panitianya, para pemegang yang diberi amanat, kita harus benar-benar respon, respect untuk memuliakannya. Makanya materi kajian khusus jangan sampai terputus. Ada satu kali lagi pertemuan, sekalipun tidak akan selesai, namun ini harus diselesaikan dengan baik. Siapa? Gimana? 2 kali pertemuan lagi? Sekali pertemuan lagi? Oh, 2 kali pertemuan lagi. Ya, terima kasih diingatkan, 2 kali pertemuan lagi. Insya Allah kajian ini mudah-mudahan beres. Sekalipun banyak hal ya. Namun intinya kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah fi Ramadan, memanfaatkan momen Ramadan dengan luar biasa mumpung kita masih hidup. Itulah alasannya kenapa para salaf nangis-nangis ingin bisa ikut Ramadan. Kok malah manusia lain melalaikannya. Itulah makanya Rasulullah SAW mengatakan celaka orang yang datang Ramadan namun dosanya tidak terampuni. Celaka masuk Ramadan namun hurima fih, orang terhalang untuk beramal soleh di bulan Ramadan. Oleh karena itu jaga baik-baik agar masyarakat, agar kita husnul khotimah dengan sempurna mengerjakan berbagai ibadah di bulan Ramadan. Maka perhatikan 4 aspek. Dalam pertemuan ini kita hanya membahas 1. Maka siasati pesaing berat. Apa itu? Dunia. Kenapa berat? Karena kita ini makhluk serba dunia. Badan kita ini memerlukan dunia. Makanya dunia tidak haram. Makanya terkadang dunia diperintahkan partashiru bil arwabtagu min fadlillah. Namun kata Rasul, ittaqud dunya, hati-hati. Oleh karena itu konsep manajemen dunia diberikan barusan dengan berbagai penjelasan dari literatur terpercaya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang walal akhiratu khairul laka minal ula. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Rabbana atina fid dunya hasanah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang muwassaun fid dunya wal akhirah. Paling tidak makturun fid dunya muwassaun fil akhirah. Itu hadis ya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa himmatul aliyah untuk menjemput berbagai amal soleh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.